Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Dalam forum saat ini saya telah ditemani oleh Ahmad Doli Kurnia, Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara. Malam, Bang Doli. Dan di sebelah kiri saya ada politisi PKS, anggota DPR dari PKS, Mardani Alisera. Malam, Bang Mardani. Malam, Mas Dan Budiman. melalui sambungan Zoom ada peneliti dari BRIN, Mbak Siti Zuhro, dan beruntung Pak Menteri Suharso Manoarfa masih bersama saya bersedia untuk menemani dialog soal RUU IKN. Ya, terima kasih Pak Menteri. Bung Mardani, kenapa PKS menolak? Yang pertama judulnya sesuai. Undang-undang IKN untuk siapa? Oke. Kalau kita lihat masyarakat saat ini top priority-nya bukan pindah ibu kota. Ada COVID-19, ada pekerjaan, ada ekonomi, ada pendidikan, dan lain-lain. Tiba-tiba datang undang-undang IKN. Jadi relevansinya bahkan jauh sekali. Kami nilai jauh panggang dari api. Contohnya lagi, tadi Pak Menteri saya dengar menyebut RPJMP ya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 sampai 2025 tidak ada item ibu kota negara di rencana jangka panjang kita. Relevansinya Pak Jokowi selalu menyatakan kita revolusi industri 4.0 yang digitalisasi. Yang diperlukan pandangan kami bukan sebuah ibu kota negara, tapi orkestrasi seluruh daerah betul-betul siap untuk menghadapi masa depan yang luar biasa besarnya peluang buat Indonesia, tidak dengan IKN. Jadi tidak tepat waktunya. Tidak tepat waktu, tapi pemindahan ibu kotanya sebenarnya setuju aja. Itu perlu kajian yang matang, karena kami melihat secara ekologis, kita melihat ada catatan di AMDAL-nya. Secara yuridis, kami juga melihat bentuk otorita, Pak Menteri sudah tahu, teman-teman PKS sudah menyampaikan betul-betul nanti tidak ada DPRD-nya dan seterusnya. Itu buat PKS jadi catatan besar. Nanti secara ekonomis anggaran kita kalau 446 triliun tadi akan ada private ini ataupun kerjasama, dalam kondisi sekarang kami meragukan itu. Sehingga dengan segala pertimbangan itu tidak tepat dan tidak bijak IKN saat ini. Oke, baik, nanti akan saya minta juga Pak Menteri menanggapi Bang Doli. Jadi kalau dari PKS mengatakan ini momentumnya nggak pas sih sebetulnya. Tapi pembahasan undang-undang begitu cepat sebetulnya. Gimana Bang Doli? Iya, begini, kalau saya melihatnya ya begitu kita bicara tentang soal pemindahan ibu kota negara, ya saya kan belajar, baca sejarah-sejarah negara-negara yang lain itu ketika menyambut kemajuan gitu ya. Pertama, isu pemindahan ibu kota negara ini bukan isu baru sebetulnya. Bukan isu baru di Indonesia. Betul. Ya kan? Pak Karno punya cita-cita dulu pindah ke Palangkaraya. Pak Soeharto juga ke Jonggol. Gitu. Pak SBY juga pernah bicara tentang itu, pindah ke Sentul dan segala macam gitu. Nah, jadi saya melihat sebetulnya dari perspektif saya ya, dan kemudian sama teman-teman di Pansus itu secara keseluruhan, ketika satu negara bicara tentang pemindahan ibu kota negara, itu bicara tentang penyambungan visi dan masa depan Indonesia, masa depan bangsa. Gitu. Nah, kalau kita mau bicara tentang masa depan bangsa ya kapan saja kan bisa kita buat, gitu, ya kan? Nah, kemudian jangan dibayangkan juga ya, ketika kita menyelesaikan undang-undang ini, kemudian besok kita pindah, gitu. Ya, ini kan saya mengatakan undang-undang ini adalah milestone saja. Ya, yang kemudian kalau nggak ada ini kita nggak bisa bergerak. Nggak bisa pindah ya? Nah, makanya kemudian di undang-undang itu dijelaskan sama di master plan-nya, pemindahan ini bertahap sampai tahun 2045. Tapi kalau kita nggak mulai, ya nggak akan ada fondasi politiknya ya. Yang kedua, kenapa saya katakan bicara tentang masa depan bangsa Indonesia? Indonesia ini pertumbuhan penduduknya 1 tahun tuh 1% rata-rata. 2 sampai 2,5 juta orang. Nah, kalau semua orang yang lahir setiap tahun itu berorientasi hanya ke Jakarta dan Jawa, ini lama-lama kan juga kan nggak cukup, nggak kuat beban Jakarta sama. Jadi satu waktu itu pasti pindah. Nah, oleh karena itu kita harus persiapkan. Kita harus menciptakan epicentrum atau magnet-magnet baru di luar Jakarta dan Jawa. Nah, mulainya itu dengan pemindahan ibu kota negara. Jadi pemindahan ibu kota negara ini adalah bagian dari menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, pemerataan pembangunan Indonesia. Dan ini pengalamannya bisa kita lihat di Amerika, bisa kita lihat di Australia. Jadi kita mau mengenalkan ke dunia ketika bicara Indonesia itu tidak hanya Jakarta. Tapi sama dengan kita ke Amerika,
bisa Washington DC, bisa New York, bisa LA, bisa Seattle, bisa macam-macam yang punya karakteristik masing-masing. Baik. Nah, isu yang paling mungkin itu yang paling mudah dimulai dengan pemindahan ibu kota negara. Oke, baik. Sebelum ke Pak Harso, saya akan ke Mbak Wiwi dulu. Mbak Wiwi, kalau Mbak Wiwi lihat, ini apa proyek ibu kota negara baru? Dalam versi Mbak Wiwi seperti apa ini? Ya, kita sudah mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan khususnya oleh Pak Menteri ya. Tadi itu lebih ke peluang-peluang dan prospeknya gitu ya. Cuman banyak pertanyaan krusial sebetulnya. Apa itu? Jadi kita jangan sampai berhenti di asumsi gitu ya. Peluang-peluang tadi itu jangan sampai hanya asumsi. Pertanyaan-pertanyaan krusialnya itu adalah menurut saya apakah ibu kota gitu ya ibu kota baru ini yang judulnya untuk siapa tadi itu apa sebetulnya urgensinya? Urgensi. Signifikansinya itu apa? Relevansinya itu apa? Kan gitu ya. Lalu apakah ini memang dibangun ya rancangan undang-undang itu dengan melandaskan pada satu naskah akademik ya, naskah akademik yang betul-betul syarat dengan filosofis, syarat dengan teks dan konteks kan gitu. Jadi argumentasi itu betul-betul dituangkan gitu ya, secara utuh, kontinem gitu ya. Karena ini nggak main-main. Ini memindahkan ibu kota dan bahkan gitu diproyeksikan untuk jauh ke depan 2045. Jadi gambarannya itu harus konkret gitu loh. Jadi jangan sampai berhenti di asumsi. Ini yang bahaya karena tadi itu ini adalah keputusan politik. Lah, politik itu apa? Kepentingan kan gitu. Nah, untuk siapa ibu kota baru ini, ibu kota negara gitu, IKN gitu ya. Apa manfaatnya? Apa dampaknya? Sudah diukur tidak dampak-dampaknya tadi itu? Nah, itu yang menurut saya tidak hanya terkait dengan era COVID gitu ya, tapi adalah long term tadi itu dampak-dampak yang katakan asumsinya kita punya sejarah ya pernah pindah ibu kota, tapi itu sangat tentatif. Pernah ke Yogyakarta, pernah ke Bukit Tinggi sebentar, pernah bahkan ke Aceh mungkin kalau nggak salah seminggu ya. Jadi tentatif. Lalu dalam perjalanannya kemudian pernah dibangun kapet-kapet sebagai klaster-klaster baru, ekonomi baru melalui triangle, growth triangle ya. Ada Sijori, ada Bimiaga, ada IMTGT, Indonesia Malaysia Growth Triangle waktu itu. Dan semuanya lumpuh layu begitu saja. Baik Mbak Wiwi. Nah, itu. Baik, makasih. Pak Menteri, jadi ada satu challenge ya, tadi soal urgensi dan naskah akademik. Gimana Pak Menteri dan persiapan pemerintah? Saya kira kalau naskah akademik itu sudah sesuatu yang memang sudah kita siapkan. Dan persiapannya saya kira juga mendengarkan beragam pihak dan kita menyiapkannya itu dengan skala-skala dan ukuran-ukuran yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan secara teknokratik. Jadi kita tidak dengan serta-merta bikin naskah akademik seperti itu. Ya. Jadi kalau soal naskah akademik itu yang tadi disampaikan oleh beliau tadi, menurut saya kita bisa pertanggungjawabkan. Itu ada ya satu. Seperti saya sebutkan tadi bahwa undang-undang ini kan dia juga merujuk kepada semua undang-undang yang ada. Karena ini kan hanya mengenai soal keibukotaan itu. Kewenangan apa, bentuk dari kelembagaannya, itu yang sebenarnya spesifikasi dari ibu kota ini. Nah, itu yang perlu diingat. Yang kedua memang sekarang soal urgensi. Soal urgensi ini yang pertama seperti saya sampaikan, bukan berarti kita menafikan soal pengurusan kita menghadapi situasi hari ini. Tapi kan semua negara di dunia sekarang juga berlomba gitu kan untuk juga melepaskan diri dari keadaan hari ini. Dan kita punya PR besar, misalnya middle income trap. Nah, middle income trap itu kayak apa kita mau atasi? Tadi disampaikan oleh Ketua Pansus tadi bahwa ini ada peluang kita untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan baru sebagaimana juga dituliskan di dalam naskah akademik. Dan waktu kita membangun ibu kota baru ini, kita tidak ansih ibu kota itu. Tapi kita menetapkan di sana itu regional planning. Karena kita lihat ada Balikpapan, kita lihat ada Samarinda, and then kita lihat Kalimantannya, dan kemudian kita lihat kawasan timur Indonesia dan di luar Jawa, gitu. Jadi memindahkan gravitasi ekonomi itu
yang kita harapkan mudah-mudahan dia bisa menggerakkan gitu. Mudah-mudahan bisa menggerakkan. Apakah itu bisa menggerakkan? Menurut saya iya. Oke. Itu sudah bisa dibuktikan dengan beragam sejarah yang kita lihat di dalam sejarah-sejarah kota-kota di dunia ya. Dan apalagi kita bukan hanya menempatkan ibu kota negara ini hanya sebagai kota administratif. Oke. Karena perbankan kita juga pindahkan ke sana supaya dia juga bisa menggerakkan ekonomi Indonesia. Yang saya ingin sampaikan begini. Kalau di sana ada peluang untuk di mana faktor-faktor produksi tadi itu bisa bekerja dengan tingkat produktivitas yang tinggi, itu dengan sendirinya dia menjadi prime mover, dia menjadi lokomotif, dia narik gitu loh. Oke. Sebenarnya itu. Sekarang saya mau tanya, setelah di pandemi ini apa kira-kira buat Indonesia? Kita bicara digital, kita bicara mengenai fiber optic infrastructure, itu kita kerja sampai sekarang. Kita last mile kita kerjakan semua. Itu bukan berarti kita dengan IKN kemudian bertumpu di sana, sama sekali tidak. Oke. Itu. Oke, Bang Mardhani, saya dengar pernyataan dari PKS cukup keras ya, pembahasan rancangan undang-undang ini ugal-ugalan gitu. Apa sih maksudnya? Waktunya sangat pendek. Oke. Dan kesertaan publik benar secara prosedural. Rekodnya ada, hari ke hari ada. Tetapi adakah kita mendengar suara rakyat kebanyakan? Adakah kita membuka hotline? Oke, apa masukannya dan segala macamnya. Sehingga ini perkara fundamental. Saya setuju sama Mbak Wiwi terkait dengan asumsi. Trickle down effect yang di zaman Soeharto diharapkan dari pertumbuhan ke pemerataan tidak terjadi. Kalau tadi Pak Menteri mengatakan prime mover, DKI saja belum bisa menjadi prime mover bagi Jawa secara keseluruhan karena Banten masih punya masalah, sekitar Jawa Barat juga Indramayu kita masih punya masalah, padahal itu radiusnya dekat sekali. Justru kalau tadi Pak Doli bilang, lihat Amerika, lihat Australia, dua-duanya itu federal, dua-duanya sudah maju. Daerah-daerah selain ibu kota negaranya, sehingga ketika dibuat ibu kota negara dia tidak menjadi sesuatu yang menghabis. Yang terjadi sekarang tanpa perencanaan yang matang, tanpa persiapan yang matang, anggaran kita tuh terbatas sekali. Ya. Pada saat yang sama hutang luar negeri kita tinggi sekali. Nah, berbagai itu kita menilai ini perkara yang fundamental. PKS menolak undang-undang IKN. Bang Doli, tadi ugal-ugalannya karena minimnya partisipasi publik. Gimana sih DPR, Pansus mencoba mendengar aspirasi dan masukan-masukan dari publik? Saya sering mengatakan bahwa Pansus ini bekerja dengan konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi? Konsentrasi tinggi itu memahami dan mengindahkan dua prinsip. Yang pertama, kami menyadari betul bahwa memang rancangan undang-undang ini harus segera menjadi undang-undang. Karena tadi itu kita mau memulai sesuatu yang besar. Ya kan? Nah, dan kita membayangkan bahwa kalau tidak ada undang-undang, pergerakan untuk memulai sesuatu yang besar itu nggak bisa jalan. Karena harus ada kepastian hukum. Berbagai pihak mengatakan bahwa oke, kita mau bisa bekerja sama, mau kemudian membicarakan tentang pemindahan, tapi kepastian hukumnya apa? Nah, maka kemudian kita harus memastikan harus ada landasan hukumnya dulu. Ya kan? Dan ini juga belum selesai. Habis ini kan harus ada peraturan yang lebih teknis dan segala macam, baru kita mulai. Gitu. Jadi kalau tidak dimulai, itu satu. Yang kedua, kita juga memahami bahwa dalam penyusunan undang-undang itu semua ada mekanismenya, ada tata tertibnya, diatur dalam peraturan perundang-undangan, harus memenuhi syarat formil, syarat material. Nah, itu semua kita lakukan. Jadi di dua hal itu yang kita kelola selama beberapa hari ini. Nah, soal partisipasi publik, kita berupaya supaya sebisa mungkin pembahasan undang-undang ini sangat terbuka. Ya. Kita pertama menjadwalkan ada 2 hari di RDPU, kita tambah jadi 5 hari. Ya kan? Kita bekerja siang malam menerima. Saya sempat sampai malam itu ada orang datang dari Kalimantan, mereka hadir. Kami datang ke Kalimantan Timur bukan hanya ketemu dengan masyarakat perwakilan Kalimantan Timur, tapi masyarakat adat Dayak se-Kalimantan. Adat Melayu se-Kalimantan gitu ya. Nah, kemudian kita membuat semacam konsultasi publik ke kampus-kampus mewakili di barat. Itu kita datang ke Universitas Sumatera Utara mewakili kawasan-kawasan barat di Sumatera gitu. Kemudian di Universitas Mula Warman Kalimantan. Sudah cukup terwakili ya? Ya, jadi hampir setiap hari juga kita di sela-sela
di sela-sela pembahasan Panja Timus Timsin itu, kalau ada surat dan segala macam untuk minta menyampaikan aspirasi, kita terima. Kemudian juga ahli-ahli yang ada sekitar 31 ahli yang kita undang dari berbagai disiplin ilmu gitu. Nah, jadi sebetulnya bahwa kemudian ada anggota masyarakat yang berkeberatan, belum puas, belum apa ya, apa namanya ya, kita itu sesuatu yang wajar saja, dinamika gitu ya. Nah, jadi kita sudah berupaya untuk menempatkan undang-undang ini menjadi undang-undangnya rakyat dengan seterbuka mungkin gitu. Baik. Yang kita baik, Mbak Wiwi. Jadi kalau menurut Bang Doli sebetulnya undang-undang ini sudah mendengarkan partisipasi politik dari rakyat sebetulnya. Jadi apa sebenarnya yang kurang, Mbak Wiwi? Iya, banyak yang kurang. Ya, fungsi representasi itu Mas Budiman yang belum tampak. Karena bagaimanapun juga undang-undang yang representatif ya, ada pelibatan masyarakat di situ, tidak top down gitu ya, tidak menimbulkan pro kontra atau apalagi polemik gitu. Menurut saya itu ekspresi dari pelibatan yang memenuhi gitu ya, yang memadai gitu. Tapi kalau tidak pasti akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini menurut saya fungsi representasi itu, karena ini kan serius sekali. Coba kaitkan kalau memang asumsinya ya, argumentasinya adalah membangun ibu kota baru gitu ya, dengan nantinya targetnya itu memunculkan klaster-klaster ekonomi baru. Jangan salah, kita ini sudah menjalankan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Lah, dengan itu pun sejak tahun 2001 kendalanya gitu ya, tantangannya luar biasa. Tolong sampaikan ke kita, IKN atau IKB ini gitu ya, apa selain peluangnya tadi itu, tantangannya itu. Baik. Nah, bagaimana mengantisipasi tantangan tadi sehingga dampaknya itu sudah terukur kan gitu. Baik. Pak Menteri, tadi ada masukan juga dari Mbak Wiwi soal tantangan yang bakal dihadapi agar betul-betul ibu kota nanti 2045 semuanya akan berpindah ke situ. Gimana menghandle tantangan-tantangan itu? Ya, yang pertama yang kita hadapi adalah perkembangan dunia yang luar biasa. Dunia juga sekarang punya perhatian pada perubahan iklim. Dunia punya perhatian pada net zero emission, kemudian digitalisasi dan seterusnya. Nah, challenge itu yang besar itu kita juga ingin buktikan bahwa kita bisa lakukan. Jadi itu kita kerjakan. Bahkan kita sudah mulai melakukan nursery, kita mulaikan penanaman dari pohon-pohon yang 1 tahun kita bisa menghasilkan 12 juta bibit pembibitan itu untuk di sana. Jadi kita ingin mendemonstrasikan bagaimana build up areanya itu hanya sekitar 20% dari 100% itu. Nah, jadi saya kira isu-isu masa depan kita ingin buktikan bisa kita jawab mulai hari. Dan tapi kan itu harus ada bertahap ya, kan ada bertahap. Nah, ya kalau kita tidak bergerak mulai hari ini, terus kapan memang begitu. Dan bagaimana saya sampaikan, ekonomi kita hitung dengan baik juga. Tadi disampaikan ini ada punya dampak terhadap utang dan sebagainya. Saya kira itu kita bisa diskusi itu panjang. Saya juga paham betul itu. Sebagaimana yang dikritik oleh teman-teman dari PKS mengenai soal primary deficit. Saya kira terlalu sederhana menghitung seperti itu ya kan. Gitu juga dengan rasio-rasio utang. Mohon izin. Ketika kita betul-betul harus bijak mengelola anggaran, sebetulnya tadi Pak Menteri bilang kita apa dengan segala tantangan, IKN buat saya tidak tepat lagi, justru itu cost center. Sebaiknya lebih kepada bagaimana pemerataan pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Ini investasi, kita lakukan investasi, ini bukan cost center, sama sekali bukan SKN, ini tidak menjadi sunk cost, ini investment, Pak. Nggak mungkin kita lakukan call center. Kita membangun dan kemudian kita cerita tentang kereta cepat, cerita tentang beberapa proyek yang lain itu betul-betul harus menjadi pelajaran. Oh iya, ya kita pasti akan lihat apa yang keliru di sana supaya kita tidak ulangi ya. Tapi sekali lagi membangun ini namanya membangun, ini investasi untuk masa depan. Bukan sunk cost ini, tidak sama sekali tidak sunk cost.
Baik, Mbak Wiwi, ini pertanyaan saya. Jadi kalau menurut Mbak Wiwi, siapa yang diuntungkan ya dalam proyek ibu kota baru? Tapi jawaban Mbak Wiwi setelah jeda berikut ini. Saya berterima kasih kepada Pak Suharso yang telah menemani saya di Satu Meja The Forum sampai segmen yang kedua. Kita jeda setelah jeda berikut ini.